Surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Pada umumnya, surat ini memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Bagian-bagian ini sering disebut juga kualifikasi pelamar. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Aspek penting. Bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau tesis. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Untuk menguatkan pernyataan umum atau tesis berkaitan dengan aspek penting kedua yang mana penulis lamaran harus memberikan argumentasi. Dan terakhir, penegasan dalam surat lamaran pekerjaan. Penegasan dalam surat lamaran pekerjaan adalah bagian akhir yang menekankan kembali kualifikasi dan antusiasme pelamar. Tujuannya adalah untuk memperkuat kesan, menunjukkan komitmen, dan mendorong pembaca untuk menghubungi pelamar untuk tahap selanjutnya. Contoh yang menjadi tesis adalah sebagai berikut. Dan berikut ini merupakan argumentasi dari surat lamaran pekerjaan. Kebahasaan. 1. Menggunakan bentuk surat yang standar. Contoh dari bentuk surat yang standar adalah penempatan alamat pengirim dan penerima di bagian atas surat, diikuti oleh tanggal, salam pembuka, isi surat, dan salam penutup. Dengan menggunakan format yang standar, surat akan terlihat rapi, mudah dibaca, dan memberikan kesan profesional kepada penerima. 2. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dalam konteks ini, bahasa yang baik dan benar berarti menggunakan kata-kata dengan tepat, tata bahasa yang benar, dan menghindari penggunaan kata-kata kasar atau tidak pantas. 3. Menggunakan kata-kata yang sopan. Poin ini berkaitan dengan poin nomor 2. 4. Menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Penting untuk memilih kata-kata yang tepat dan informatif agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. 5. Tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. 6. Melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan unsur hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Sistematika. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. 2. Lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam. Angka dan kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. 4. Salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda baca koma. 5. Alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Di dalam alinea ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar atau tesis. Isi. Dalam isi terdapat hal-hal berikut. A. Identitas. Isi identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. C. Menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang sudah diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan.
Oleh karena itu, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kemudian, di setiap rincian digunakan tanda baca titik, koma, dan di akhir lampiran digunakan baca titik. Penutup. Di dalam surat lamaran pekerjaan, isi penutup haruslah menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka, tentulah di akhir salam penutup. Sebagai surat lamaran, salam penutup menjadi sangat penting. Salam penutup sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap.